Gunakan pendekatan Muslim menurun sebanyak 856 orang ribu, Kristen menurun sebanyak 300.000 orang, Katolik naik 1,9 juta orang. Maka diperkirakan yang murtad 856.000 orang selama 4 tahun, jadi dibagi 4 sama dengan 214.000 orang. Jadi kita ambil angka dua angka. Angka pertama diperkirakan dengan taksiran tinggi 881.000 orang murtad, angka rendahnya 215.000 orang. Jadi kita nggak bisa naksir angka yang tepat berapa. Tapi nah kalau kita ambil dua angka yang kita rata-ratakan saja, maka diperkirakan Jawa Barat mengalami pemurtadan setengah juta orang tiap tahun. Selama tahun 2015 itu murtad di Jawa Barat. Nah ini luar biasa. Saya di sini sambil bergetar, kan nggak? Luar biasa, angka ini besar sekali dan itu jadi wilayah yang sangat potensial dan kuat agamanya, yaitu di Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, Sumatera Barat. Sumatera Barat terjadi perubahan, jumlah pemuda Islamnya meningkat, tetapi yang agama lain juga meningkat. Nah makanya perakiraan pertama diperkirakan di Sumatera Barat terjadi 14.000 orang murtad dalam 4 tahun, atau setiap tahun hampir 4.000 orang. 4.000 orang di Sumatera Barat berpindah agama. Kabupaten Bogor 546.000 orang selama 4 tahun. Kabupaten Bogor yang kita mesti perhatikan, Kabupaten Bogor ini wilayah-wilayah yang sangat subur, diantaranya adalah Puncak dan ya kedua Kota Bandung 533,9 ribu orang murtad selama 4 tahun. Nah berikutnya nomor 3-nya terjadi di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi 491 ribu, Kabupaten Bekasi. Nah berikutnya Kabupaten Bandung 352 ribu, dan berikutnya lagi terjadi di Kota Bekasi 373 ribu orang, dan selanjutnya adalah Kota Depok. Jadi setidaknya ada 6 kota yang diwaspadai di Jawa Barat. Pertama Kabupaten Bogor, kedua Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Ini yang menunjukkan selama 4 tahun ini terjadi banyak pemurtadan, dan memang faktanya ya kita lihat mereka sangat agresif. Masuk dalam tahun 2010 mereka mengadakan kegiatan Mahanem di Bekasi yang kemudian dibuktikan oleh Siti Jones bahwa ini karena aktivitasnya Kristen di Kota Bekasi. Nah itu sampun, monggo silakan. Itu kan Pak, ini Pak DKC. Ya. Ini ada yang bertanya. Tadi ada yang bertanya, mau tanya sama Pak DKC melalui WA ini. Ada yang bertanya ini. Kalau di agama Katolik melakukan perjamuan setiap hari, apakah itu perjamuannya pada waktu pastor pimpin perjamuan kudus itu? Perjamuan, apakah itu gereja setiap hari atau bagaimana? Bagaimana cara perjamuan kudusnya? Perjamuan tiap hari itu bagaimana caranya? Di dalam gereja atau bagaimana? Itu jemaat semua atau bagaimana? Itu di dalam gereja, dan itu klerus, pastor atau romo, imam. Jemaat tidak. Ya, enggak boleh toh ya, itu harus tetap yang terpadu. Nah, itu dia mau minta penjelasan, Pak Ade bertanya. Enggak boleh yang berhak mengangkat suatu hosti, transubstansiasi atau ekaristi, konsekrasi itu imamat umat enggak boleh umat. Ya kacau balau, enggak ada haknya. Ada yang itu yang salah kan? Nah, saya udah tahu Bang. Begini Bang, saya udah tahu. Itu aja imamat terjadi. Ya, maksudnya begini. Ada yang bertanya karena tadi kan kurang penjelasan. Oh, Pak Bobom kayaknya mau ribut dengan Pak DKC ini. Nah, kalau saya tahu perjamuan harian setiap hari itu dilakukan oleh pastor. Abang Rene, feedback Abang Rene. Jadi gitu Bang. Jadi supaya jemaat bisa tahu. Saya jelaskan yang mengangkat atau yang memimpin dalam suatu ekaristi itu romo, bukan umat. Romo. Itu saya tahu Bang. Karena saya juga dari kecil di Katolik saya tahu itu. Itu saya tahu Bang. Saya tahu itu. Kalau perjamuan pengampunan dosa itu kan 1 tahun 1 kali,
ya kan? Minimal 1 tahun sekali minimal. Ya minimal, atau yang lagi CD 1 kali kan pasca itu ya kan. Nah, jadi begini Bang, kalau setiap hari itu, tapi ada gereja yang mengajarkan itu kepada jemaat juga hampir setiap hari. Dan ada juga yang setiap minggu itu diajarkan terus. Jemaat juga Mengajarkan apa minum itu? tiap minggu. Hah? Apa itu? Mengajarkan apa itu? Perjamuan. Jadi pendetanya perjamuan setiap hari, jemaatnya juga perjamuan setiap hari. Dan Ya, pendetanya itu juga, maksud saya. nah itu maksudnya Pak. Kira-kira menurut Pak Damekasi, itu supaya lebih jelas, karena ini yang saya lagi singgungnya di situ. Kalau masalah Pak Damekasi sampaikan, itu saya udah ngerti. Jadi kalau di Katolik biar teman-teman yang menonton juga bisa teredukasi ya. Karena teman-temannya yang menonton di Solata BM2 itu juga ada Kristen Katolik dan komunitas gerejawi atau Kristen Protestan juga banyak ini. Jadi teman-teman untuk komunitas gerejawi terkhusus Protestan, memang di Katolik ada misa harian. Misa harian. Dulu saya sering mengikuti misa itu, ikut misa sering dulu. Tetapi karena ada sesuatu hal agak-agak menurun, saya akan berupaya untuk melakukan misa lagi terus Ibu Bapak. Yang memimpin misa di gereja Katolik tetap romo, bukan umat, bukan prodiakon, bukan. Prodiakon itu juga umat, cuma diberikan tugas sebagai prodiakon. Yang memimpin misa itu romo Ibu Bapak, tidak boleh umat atau tidak boleh prodiakon. Nggih Ibu Bapak nggih. Clear nggih, jelas nggih. Dalam Om Ganteng. Ya, di gereja Protestan konservatif itu juga yang memimpin pasti pendeta, nggak boleh orang lain. Hanya pendeta yang boleh. Jadi nggak boleh hanya siapa diaken atau majelis atau hamba apa ya istilahnya jemaat biasa, itu nggak boleh. Perjamuan kudus itu sangat sakral. Jadi Sakral. sangat sakral. Kita diminta 1 hari sebelumnya harus berdoa. Kemudian pada kebaktian 1 minggu sebelumnya itu kita mengadakan doa khusus untuk menyambut perjamuan kudus. Perjamuan kudus. Itu yang dilakukan. Di gereja saya begitu. Gitu. Jadi menyiapkan diri untuk menyambut perjamuan kudus gitu loh istilahnya. Kalau di Katolik sebelum umat kayak saya ini, saya sebelum mengikuti misa harian maupun misa setiap hari Sabtu sore atau Minggu pagi atau Minggu sore, minimal 1 jam sebelum misa saya harus puasa. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Minimal 1 jam sebelum misa saya harus puasa. Itu Om. Karena yang saya terima itu hosti, di mana hosti itu suatu transubstansiasi darah dan tubuh Kristus Yesus. Betul. Itu yang melakukan konsekrasi romo, tidak boleh umat. Umat punya hak apa? Memangnya dapat tumpang tangan, kan gitu. Itu mendapatkan adalah tumpang tangan imamat suci itu, gitu Om. Ya. Sebelum sebelum misa 1 jam, saya pribadi harus puasa semuanya. Mengosongkan pikiran, tidak boleh yang aneh-aneh, membersihkan hati, tidak boleh makan minum. 1 jam sebelum misa itu saya harus puasa, gitu Om. Iya. Jadi Pak DKC, saya mau tanya dulu. Saya mau ajak berdebat sama Pak DKC, abang saya. Terus siap toh? Ojo mental tuh, ojo Jadi, mental. jadi gini sampai ini kurang babi panggang Pak DKC. Kelihatan itu. Jadi rese. Kurang babi panggang rese Pak Momo. Ya, Pak. Tadi Jalan bangun saya. Pak Cek cepat dulu. Bang, Shalom. ini loh. Bang, Shalom. ya, halo Bang Rene, Bang. Ini kue yang paling terenak kalau kami di Toraja. Kue de Patori. De Patori. Enak. Bang, jadi gini Bang.
Saya pernah berdiskusi sama salah satu orang ya, ngakunya dia pelayan di gereja. Dia mengatakan bahwa gereja apostolik apa non apostolik? Yang jelas dulu loh Om. Gereja apa itu? Pokoknya bukan di abang lah, bukan di kami juga lah. Udahlah. Bukan apostolik ya, oke lanjut. Udahlah. Dia mengaku bahwa mereka itu pendeta itu pimpin perjamuan kudus, jemaat juga setiap minggu. Ya. Jemaat juga minggu melakukan perjamuan. Sampai dia mengambil dari ayat ini. Saya bilang kau belajar lagi. Tapi mereka begitu keras kepala. Sehingga dia mengatakan Bapak Bobo punya ajaran sesat. Sekarang pertanyaan saya, menurut saudaraku yang dari Katolik, yang otaknya bengkok, saya atau dia? Silakan. Sebetulnya, harus aku buka literasi ini. Okay. Gak usah, orang udah tahu. Pendapat aja. Gini Om, sebetulnya perjamuan kudus itu ada tulisan yang bagus itu. Saya membaca di live chat sebentar, tak cari tadi bagus itu. Sebentar. Ini Om Jako Separo. Om Jako Separo itu menulis supaya kudus dan menguduskan tubuh setiap hari. Ini Om, tepat. Ya. Karena kita harus kudus dan supaya kita kudus harus menguduskan tubuh setiap hari Om. Tepat ini Om Jako. Thank you Om Jako Separo tadi. Kok saya baca sepintas, oh ini benar ini. Sebetulnya itu yang tepat Om. Tetapi enggak, makanya ini nanti Om Bom sudah membuka suatu hal ini, nggak apa-apa lah. Kita edukasi yang baik untuk. Ada yang bertanya Bang, ada yang bertanya. Kuduskan hari itu dengan cara perjamuan atau dengan cara apa? Kalau menguduskan hari Tuhan, ya itu kan daripada nanti saya salah kaprah ya. Sebentar, sabar dulu. Maksudnya menguduskan diri dengan melakukan perjamuan, minum anggur, atau bagaimana? Supaya dirinya itu kudus. Ya, sebentar nggak salah kaprah karena saya pakai nama DKC. Sebentar. Nah, saya pakai nama lain nggak apa-apa, saya pakai DKC. Ini. Saya ambil dulu dasar magisterium gereja. Ini saya pakai magisterium gereja tentang penetapan hari Minggu sebagai hari Tuhan dulu ya. Kita pakai ke situ ya. Di dalam magisterium gereja, tertulis dalam Katekismus Gereja Katolik, nomor 2168. Tertulis, perintah ketiga dari Dekalog menekankan kekudusan Sabat. Hari yang ketujuh haruslah ada Sabat. Hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Itu juga tertulis dalam kitab suci dalam Keluaran 31 ayat 15. Lanjut ke KGK nomor 2169. Dalam KGK 2169 tertulis, dalam hubungan ini kitab suci mengenangkan perbuatan penciptaan. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Tertulis juga di dalam kitab suci Keluaran 20 ayat 11. Masuk di dalam KGK nomor 2170. Di dalam KGK 2170 tertulis, Alkitab melihat dalam hari Tuhan juga satu peringatan akan pembebasan Israel dari perbudakan di Mesir. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat.
tertulis juga di dalam kitab suci Ulangan 5 ayat 15. Dalam KGK nomor 2171, di KGK 2171 tertulis, Allah telah percayakan Sabat kepada Israel supaya ia mematuhinya sebagai tanda perjanjian yang tidak dapat diputuskan. Bisa dibandingkan dalam Keluaran 31 ayat 16. Keluaran 31 ayat 16. Sebab itu, untuk Tuhan, ia telah dikhususkan dan ditabiskan untuk memuja Allah. Karya penciptaannya dan karya-karya penyelamatannya untuk Israel. Masuk lagi di dalam KGK nomor 2172. Dalam KGK nomor 2172 tertulis, perbuatan Allah adalah contoh untuk perbuatan manusia. Allah berhenti pada hari ketujuh dan beristirahat. Tertulis juga dalam Keluaran 31 ayat 17. Karena itu, manusia harus berhenti pada hari ketujuh dan orang lain, terutama orang miskin, dapat melepaskan lelah. Tertulis juga di dalam Keluaran 23 ayat 12. Sabat menghentikan sebentar pekerjaan sehari-hari dan memberi istirahat. Itulah hari protes terhadap kerja paksa dan pendewaan uang. Bisa dibandingkan dalam Nehemia bab 13 ayat 15 sampai 22 dan juga 2 Tawarik bab 36 ayat 21. Ini saya mengambil dalam Magisterium Gereja, Om. Masih banyak di Magisterium Gereja. Kalau yang berkaitan dengan Om Bom tadi, bagaimana untuk menguduskan manusia, dengan apa untuk menguduskan manusia itu? Apakah maksud dari perintah kuduskanlah hari Tuhan? Makna dari perintah kuduskanlah hari Tuhan adalah itu tertulis dalam perintah ketiga. Mengharuskan kita untuk menyembah Allah Sang Pencipta secara khusus pada hari Minggu, hari Tuhan. Jika di dalam perjanjian lama, hari Tuhan adalah hari Sabat, itu juga ada di dalam Keluaran 20 ayat 8-10, dan di dalam perjanjian baru, hari Sabat diperbarui oleh Kristus dengan kebangkitannya. Maka dalam hal ini, hari Tuhan bukan lagi hari ketujuh, namun hari ke-8, atau juga disebut hari pertama di dalam minggu, atau hari Minggu. Dan mengenai tentang Sabat, hukum dalam PL atau perjanjian lama itu digenapi dengan cara yang berbeda. Dalam hukum perjanjian baru, sebab dikatakan mengenai hari raya, bulan baru maupun hari Sabat, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedangkan wujudnya adalah Kristus. Itu tertulis dalam Kolose 2 ayat 16-17. Maka setelah semua gambaran ataupun bayangan ini terpenuhi di dalam Kristus, yang berlaku adalah ketentuan Kristus. Dan prinsip perintah ketiga tetap dipertahankan. Apa itu? 1 dari 7 hari dalam seminggu dikhususkan bagi penyembahan kepada Allah. Dan dalam hukum baru, hari yang dikhususkan itu adalah hari pertama dalam minggu. Dan itu sesuai dengan ajaran para rasul. Tertulis dalam Kisah Para Rasul bab 20 ayat 7, juga tertulis dalam 1 Korintus bab 16 ayat 2. Dalam hal ini, Om Bom serta teman-teman, gereja itu memerintahkan agar kita mengkhususkan hari Minggu sebagai hari Tuhan.
Karena apa? Karena pada hari Minggu Kristus telah bangkit dari orang mati. Dan pada hari Minggu juga Roh Kudus turun atas para rasul. Dari kedua peristiwa ini itu menggenapi janji-janji Allah dalam PL atau Perjanjian Lama. Dan oleh karena itu tidak dirayakan seperti dulu, di mana ketika semua itu belum digenapi. Begitu teman-teman dan Om Bombom. Allah juga menghendaki manusia untuk mengkhususkan satu hari untuknya, yaitu di hari yang memperingati puncak penggenapan janji keselamatannya. Apa itu? Hari kebangkitan Kristus. Di hari tersebut kita menyembah Tuhan bersama-sama dengan umat yang lain dan menerima pengajaran iman. Juga kita beristirahat dari pekerjaan yang kita lakukan selama sepanjang seminggu. Itu Om. Silakan Om. Shalom teman-teman semuanya. Salam. Shalom. Yang pertanyaannya Selamat itu yang hari tadi tuh, apakah hidup kudus itu dengan cara melakukan perjamuan kudus atau bagaimana, itu pertanyaannya itu Bang? Dalam hal itu Om, kalau orang kayak saya besok pagi saya misa harian di gereja. Saya sudah mengikuti misa selama itu kan pendek ya, misa harian itu tidak panjang-panjang karena mazmurnya juga tidak dinyanyikan tapi dibacakan. Kalau saya setelah mengikuti misa harian 5:30 sampai 6:30, terus saya beraktivitas kembali bekerja, ya saya berupaya tidak menggunakan kenafsuan Om. Saya tidak ingin mencari kesalahan orang, tidak ingin suka mengerumpi, memfitnah orang, menggosip. Nggak mau Om. Itu Om. Pertanyaannya, kalau melakukan perjamuan hidup kudus itu, terus yang kalau jemaat dengan melakukan perjamuan setiap hari kan tidak, kan cuma hanya pastor, romo yang melakukan perjamuan kudus kan, yang ekaristi. Enggak Om, romo itu yang memimpin, Jemaat juga boleh. Jemaat bisa. Umat tidak boleh memimpin toh ya. Umat Enggak, maksudnya bukan memimpin, Bang. Maksudnya jemaat boleh minum setiap hari, ikut dengan romo, boleh. Loh, kita makan hosti, menerima hosti. Iya. Ekaristi, Pak Bobo. Iya, maksudnya bukan memimpin. Maksudnya setiap hari bisa, jemaat bisa minum. Iya, saya ada misa harian setiap hari, bisa. Terus jemaatnya tuh gereja juga setiap hari. Iya, di gereja Katolik kan setiap hari ada misa harian Om, ada. Ada yang datang, ada yang enggak, gitu loh Pak. Kalau saya saat ini contoh misal besok pagi saya nggak bisa datang karena mohon maaf saya agak nggak kurang enak ya. Saya nggak bisa bangun pagi. Saya harusnya bangunnya kan jam 4 karena mempersiapkan untuk misa harian. Ternyata saya kesiangan. Lupa katanya mau ke gereja misa harian. Aduh mah, udah kesiangan. Ya udah, saya nggak bisa ikut misa harian. Mungkin saya ganti besok. Itu masing-masing ada atau waktunya tertentu. Ini ada yang tanya jadi Bang. Saya mewakili aja. Maksudnya kalau pastor mimpin itu, waktu pastor pimpin itu, contoh gerejanya jam 9 atau sore jam 4. Apakah waktunya begitu semua serempak datang melakukan perjamuan? Gini, kalau misa harian setiap hari itu di keuskupan sedunia ada. Cuma kadang jamnya yang berbeda-beda. Misa harian tuh pagi ya Om, pagi. Untuk umat. Itu diperuntukkan untuk umat. Umat yang mau hadir di dalam misa harian. Kalau di paroki saya, dalam suatu ketentuan dari Bapak Uskup, itu misa harian itu jam 5:30 pagi sampai 6:30 Om. Ada di keuskupan lain, mungkin misa hariannya jam 5 sampai jam 6. Ada juga di paroki lain jam 6 pagi sampai jam 7 juga ada Om. Berbeda-beda. Yang penting ada misa harian setiap pagi. Itu Om, maksudnya begitu. Terus bagi orang yang tidak ikut melakukan perjamuan setiap hari, itu nggak apa-apa. Jadi ada ya namanya perjamuan untuk
jemaat juga perjamuan setiap hari ya, ada ya. Ikut. Ada. Jemaat ikut, Ya. boleh ikut. Di harian Boleh. itu boleh. Ya. Itu setiap hari, itu pagi dan sore. Enggaknya pagi aja Om, pagi, enggak ada sore. Pagi. Yang saya Jam 5 katakan, pagi. misa Jam 5 harian pagi. itu pagi Om. Iya, enggak ada sore, hanya pagi. Begitu Om. Jadi yang memimpin, Romo. pastor, Romo, Iya dong. terus setiap hari. Ya. Setiap hari Om Bom. Kalau di tempat saya jam 5:30 pagi sampai 6:30. Itu Om. Itu kalau di gereja apostolik Katolik loh ya, seperti itu. Cuma ini saya mau bertanya lagi nih sama Om Bom. Sebetulnya ada apa Om? Dengan teman komunitas gerejawi itu ada apa? Apanya? Om Bom ini loh, menyampaikan hal ini sebetulnya ada apa sih dengan teman komunitas gerejawi lainnya, ada apa ini? Enggak ada. Enggak ada. Oh. Kita dengar Pak DKJ ada komunitas gerejawi ya yang justru malah mereka itu seakan-akan mengutamakan perjamuan kudus. Ya, itu ala Protestan ya. Itu setiap hari. Jadi agak sedikit aneh gitu loh Pak. Karena di luar kebiasaan ya. Karena perjamuan kudus kan bisa sebulan sekali kita. Ya. Atau ada yang tiap 40 hari, ada yang 30 hari gitu ya. Jadi minggu ke-1 biasanya atau minggu ke-4. Nah, karena ini 3 kali aja. Ya. Kalau kita di gereja Lutheran bisa 3 kali aja. Lah ini kan makanya kan apa ya? Dalam hal ini memang kayak kemarin saya masuk di tempatnya Om Lidara kan, Om Ganteng juga ada. Ya. Kalau berkaitan dengan doktrinal dari komunitas gerejawi masing-masing, monggo, silakan. Tetapi kalau ada pihak sesuatu yang kurang enak melakukan framing kepada kekristenan, mau nggak mau saya turun, gitu loh. Saya harus turun. Tetapi kalau berkaitan dengan akidah atau doktrinal dari masing-masing komunitas gerejawi atau denominasi, monggo silakan. Saya nggak mau masuk di situ. Berarti kan ini ada sesuatu hal yang dimana ada perbedaan kan dari denominasi atau sinodenya Om Bom sama Om Ganteng dengan temennya Om Ganteng sama Om Bom yang itu kan, berarti kan ada sesuatu hal tentang doktrinal kan. Ya udah, kalau doktrinal itu berarti kan sudah berbeda-beda Om. Ya. Dari komunitas gerejawi. Lah kalau Katolik tidak bisa Om. Katolik kalau di Katolik kan tidak minum, kalau setiap hari kan cuma menerima hosti saja kan, anggur tidak kan? Enggak, karena hosti itu namanya transubstansiasi. Apa itu? Transubstansiasi itu apa sih? Dan gitu pertanyaannya. Transubstansiasi adalah darah dan tubuh menjadi satu. Itu transubstansiasi. Saya bukakan yang lebih tepat literasinya ya. Sebentar. Apa jadi itu? Hanya hosti saja ya Pak. Hanya hosti saja kan. Ya. Bentar. Anggur tidak toh Bang? Anggur tidak toh? Tidak. Iya, tapi kalau yang di gereja tertentu mereka semua anggur dan roti juga semua setiap hari. Karena itu darahnya sudah dalam tubuh Om. Itu loh Om. Nah, pada kaca nggak nyambung. Maksudnya begini Bang. Oh, yang saya tahu yang maksud dengan itu toh harus minum anggur juga gitu kan? Iya, maksudnya gitu. Kalau di Katolik kan tidak, hosti saja kan. Anggur kan hanya untuk pastor, romo. Kalau hosti kan untuk jemaat kan. Ini saya jelaskan ya, transubstansiasi biar enak ya. Prinsip prinsip dalam hal yang melatar belakanginya apa sih untuk memahami transubstansiasi itu? Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa dalam segala sesuatu terdapat substansi atau hakikat dan rupa. Contohnya seperti ini. Contoh pada manusia terdapat hakikatnya. Apa itu?
yaitu makhluk ciptaan yang terdiri dari tubuh dan jiwa. Di mana tubuh dan jiwa itu yang berakal budi dan free will atau berkehendak bebas. Namun rupanya bisa beragam. Kok bisa beragam? Kenapa Pak DKC? Seperti muda dan tua, tinggi dan pendek, gemuk dan kurus. Warna kulitnya ada yang kuning langsat, sawo matang, putih, dan lain-lain sebagainya. Dan perubahan pada manusia secara kodrati itu apa? Perubahan rupa. Perubahan rupa tapi bukan perubahan substansiasi atau substansi. Secara manusia, kodrati adalah perubahan rupa, tapi bukan perubahan substansi. Artinya apa ini dalam hal ini? Artinya substansinya tetap sama, tetapi wajah rupanya berubah, yang dimana dari muda menjadi tua. Dulu saya umur 5 tahun, sekarang saya umur setengah abad. Ini umur saya setengah abad. Namun Allah pencipta dapat membuat perubahan adikodrati, di mana perubahan adikodrati dari Allah itu yang mengatasi perubahan kodrati. Dan inilah yang terjadi dalam transubstansiasi. Yang diubah adalah substansinya tok. Yang dirubah adalah substansinya. Walaupun rupanya tetap sama. Definisinya yang lebih konkret seperti ini. Definisi mengenai transubstansiasi adalah perubahan substansi roti menjadi tubuh Kristus dan anggur menjadi darah Kristus oleh karena kuasa sabda Kristus dan kuasa Roh Kudus melalui para imam atau romo atau klerus, di mana saat para romo atau imam atau klerus atau pastor melakukan konsekrasi. Itu loh di situ. Jadi setelah konsekrasi, roti dan anggur secara rupa tetaplah roti dan anggur. Tetapi di sini secara substansi telah berubah menjadi tubuh, darah, jiwa, serta kealahan Kristus. Yaitu Kristus yang sungguh manusia dan sungguh Allah. Itu Om. Bisa dimengerti Om? Kalau aku ngerti Pak, cuma ini yang Siap. bertanya aja. Ini yang bertanya melalui WA. Cukup Bom, penjelasan buat orang yang bertanya. Jadi kalau di Katolik itu kan perjamuan yang minum anggur itu kan hanya romo, betul kan? Nah, sedangkan kalau baca WA-nya. Kalau hosti kan untuk jemaatnya. Tapi kalau di gereja tertentu seperti JNAS, itu perjamuan itu dipimpin oleh orang yang bukan pendeta, atau mungkin juga ada pendeta, tapi mereka melakukan perjamuan makan roti dan minum anggur. Itu setiap hari. Gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah. Berbeda. Ya tahu gitu loh Pak DKC. Bom, JNAS itu seperti apa kan tahu sendiri, pengajarannya aneh. Pengajarannya nggak masuk. Nggak alkitabiah. Ada juga sih. Aduh. Kenapa sih telepon? Ada orang live. Pak Dame kasih. Ya Om. Monggo Om. Kemarin di paroki Anda rame nggak Pak? Puji Tuhan bludak. Ya. Sekarang tuh gereja tuh bludak di mana-mana loh Pak. Iya, gereja tuh selalu sudah sampai kalau misa. Jadi di tempat saya itu sampai harus kita daftar online loh. Yang enggak ya terpaksa nggak bisa ke gedung gitu loh. Karena udah sampai saking penuhnya. Jadi merayakan terpaksa
ada yang merayakan lewat live streaming gitu loh. Karena memang nggak mungkin karena udah Iya. Om Ganteng, Om Ganteng. Iya. Mohon Oke. maaf karena ada pertanyaan di live chat berkaitan dengan transubstansiasi. DKC ada ayatnya mana? Oh ada. Ada dasarnya Ibu Bapak Kok ada. kayak Kadrun Ada. nanyanya. Itu dasarnya inilah tubuhku. Ya, Itu di dalam Matius 26 ayat 26. dalam perjamuan Imam. terakhir itu kan jelas, Pak. Ya, Pak DKC. Ye, betul. Mengambil cawan yang berisi anggur dan mengatakan, inilah darahku. Tertulis dalam Matius 26 ayat 27 sampai 28. Di sini Kristus tidak mengatakan bahwa roti tersebut tetaplah roti atau anggur tetaplah anggur, bukan. Pak Namun DKC, ada yang WA tanya ayat perjamuan tiap hari itu di mana ayatnya? Ini makanya baru saya bacakan ini. Oh, ayat-ayat perjamuan setiap hari. Tiap hari, perjamuan tiap hari. Oke. Makan rotinya. Oke, sabar ya. Kalau boleh nggak aku bertanya juga? Yang bertanya siapa sih namanya? Dari Belanda. Tadi baru telepon. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini diskusi seperti ini kan enak. Wah, aku langsung tak bentangkan langsung ini ya. Di Lukas juga ada, Pak Bom. Ya. Apakah makna bagian-bagian misa kudus? Apakah makna bagian-bagian misa kudus dan dasar kitab sucinya? Ini bagian-bagian misa kudus dan dasar kitab sucinya. Yuk, mari kita bongkar yuk. Yuk. Kita buka dulu dalam perarakan masuk. Nah, perarakan masuk. Imam dan pelayan lainnya berarak menuju ruang altar tempat umat berimpun. Perarakan diiringi lagu pembuka. Setibanya di muka altar, imam atau romo atau klerus atau pastor dan para pelayan dan seluruh umat itu menyatakan penghormatan kepada Allah dengan membungkuk khidmat. Imam lalu menuju altar yang melambangkan Kristus dan menciumnya. Di altar itu tersimpan relikui, santo atau santa tersentuh. Imam mencium altar sebagai tanda bahwa saat mempersembahkan misa, ia tidak mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan pada jasa pengorbanan Kristus di dalam kesatuan dengan para kudusnya. Sabar guys, sabar, satu persatu. Tanda salib. Misa pada dasarnya adalah persembahan kurban yang satu dan sama dengan kurban Yesus di salib Golgota. Maka adalah layak bahwa misa diawali dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Amin. Kata amin, dalam hal ini seluruh umat mengatakan amin, itu tertulis dalam 1 Tawarik 16 ayat 36. 1 Tawarik 16 ayat 36. Lanjut ke salam. Salam. Tuhan bersamamu atau Tuhan sertamu. Di sini umat menjawab, dan bersama rohmu.
Atau bisa juga dikatakan dan sertamu juga. Tuhan kiranya menyertai kamu. Itu tertulis dalam Rut bab 2 ayat 4. Rut bab 2 ayat 4. Yang salam kedua, Romo, pastor atau klerus menyampaikan, rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Di sini umat menjawab, dan sertamu juga. Dan sertamu juga. Ini berdasarkan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Tertulis dalam 2 Korintus 13 ayat 13. Dalam salam ketiga, pastor atau romo atau imam atau klerus menyampaikan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Umat menjawab, dan sertamu juga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 1 Korintus bab 1 ayat 3. Itu salam ketiga loh. Salamnya masih ada lagi, salam keempat. Di salam keempat, imam atau romo atau pastor menyampaikan, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dan dari Allah Bapa dan dari putranya, Yesus Kristus besertamu. Umat menjawab, dan sertamu juga. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dan dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita. Itu tertulis dalam 2 Korintus bab 1 ayat 3 dan juga 2 Yohanes bab 1 ayat 3. Saya ulang, 2 Korintus bab 1 ayat 3, juga 2 Yohanes bab 1 ayat 3. Kita masuk poin keempat, pengantar. Pengantar, imam atau diakon atau pelayan lain mengarahkan umat kepada misteri yang akan dirayakan. Baru masuk tobat. Nah, ungkapan tobat, Ibu Bapak dan Om Bom serta teman-teman semuanya. Ungkapan tobat itu melambangkan apa sih? Ungkapan tobat adalah melambangkan seruan umat manusia yang berdosa di sepanjang sejarah. Dan itu termasuk diri kita sendiri, Bapak. Di mana kita sebagai manusia itu menyadari dosa-dosa kita dan memohon ampun kepada Tuhan. Dan dalam hal ini, Bapak serta rekan-rekan Ibu Bapak semuanya, doa tobat diucapkan sebelum kemuliaan. Dan ini melambangkan kemalangan dunia sebelum datangnya nama di atas segala nama atau Mesias. Ini imam dan umat bersama-sama ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan perbuatan dan pikiran. Bla 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 ya. Pokoknya panjang itu. Ya enggak begitu panjang lah. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saya ulang ini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Yakobus bab 5 ayat 16. Yak 5 ayat 16 itu. Dilanjutkan. Tadi kan berkaitan ini kata-kata pertama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa. Stop. Sampai di situ penjelasannya ini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Tertulis dalam Yak bab 5 ayat 16. Dilanjutkan lagi. Dengan pikiran dan perkataan dan perbuatan dan kelalaian. Kita pasti punya dosa dengan pikiran kita, dengan perkataan kita,
dengan perbuatan kita, bahkan kelalaian kita, pasti kita punya dosa di situ. Di sini dijelaskannya seperti ini. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi jika seorang tahu, seorang itu tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi si DKC tidak mau melakukannya, DKC berdosa. Kitab sucinya Yak bab 4 ayat 17. Dilanjutkan lagi. Saya berdosa. Saya berdosa. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Itu penutupannya itu. Di sini Romo menjawab, pastor menjawab, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Itu Romo. Penjelasan Romo ini dijelaskan seperti ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka ianya besar ya, ia itu Tuhan ya, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia Tuhan, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu tertulis dalam 1 Yohanes bab 1 ayat 9. Umat menjawab apa ini? Amin. Habis itu dilanjutkan kemana ini? Liturginya Pak DKC, lanjutkan ke Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Mari kita berdoa dan mohon kepada Tuhan kita, semoga dianugerahkannya belas kasihan serta perlindungan. Itu tertulis dalam Tobit 8 ayat 4. Kristus kasihanilah kami. Umat menjawab, Kristus kasihanilah kami. Romo atau pastor menyampaikan lagi, Tuhan kasihanilah kami. Umat menjawab, Tuhan kasihanilah kami. Tobat Ibu Bapak, sekali lagi tobat. Tobat dapat juga dilakukan dengan mendaraskan. Ya. Pak DKC minta maaf saya potong. Yang Ya. tadi Pak DKC bacakan itu kan tata cara misa ya, betul nggak? Yes, itu karena setiap hari kita punya dosa, Pak. Ya, Pak itu Bondo. tata cara misa. Yang ditanyakan ayatnya di mana, bagaimana sampai orang bisa melakukan perjamuan tiap hari itu loh. Bukan Ya itu ayat-ayatnya itu yang tadi saya lakukan. Oke. Ya sudah, oke. Itu Berarti itu ya, Pak, kaitannya ya? misa harian. Iya, misa harian di situ semua. Itu Pak Bombom. Itu Ya, ayatnya udahlah. tertulis semuanya. Ya Itu udah, Pak Pak. Bombom. Nggak apa-apa. Ya itu menurut dia untuk tata cara di ini Bapak ya itu jawaban dari Pak DKC. Iya, bukan Ya. dari saya ya. Itu pengajaran Nah, gereja, maksudnya Pak. ajaran gereja gitu loh ya tata cara. Ya, Kan betul. pertanyaannya ayatnya di mana? Tadi kita secara Alkitabiah. Nah, gitu loh. Oke lah. Ya. Oke, Bang. Makasih banyak, Bang. Ya, oke. Siap. Oke, saya sambut dulu yang lain dulu ya. Oke. Baik. Karena banyak yang nggak ngerti. Makanya saya tanyakan kan. Kalau Pak Bobom sini kan pengajaran Protestan. Saya secara Alkitabiah ya. Kalau ini lain. Kalau ada tata cara itu dari Katolik ya teman-teman ya. Kita harus saling menghargai. Jangan saling ini. Pak Bom jelaskan. Oke. Dan saya sudah disiapkan kue nastar. Terima kasih yang sudah kasih ya. Nih. Nastar. Simpan. Oke. Silakan Pak Manangin, silakan mungkin disampaikan, silakan. Dilanjut aja dulu Pak Bom. Oke, dengar. Ya. Pak ya. Oke, silakan Pak Huta Huruk, mungkin ditambahkan. Silakan. Selamat malam dan selamat Natal Pak Bom, DKC, Om Kanteng dan Sapu Bersih. Malam. Selamat Natal.
Selamat Natal, Pak. Sebenarnya sih agak sedikit berbeda kalau kita membahas tentang Ekaristi atau perjamuan kudus dengan gereja Katolik. Saya pernah hidup di gereja Katolik dan pernah mengikuti misa atau Ekaristi setiap hari. Jadi seperti yang dibilang kata Pak DKC, hanya roti. Tapi sebenarnya roti itu udah dicelupkan sebagian ke anggur, ke cawan itu. Tapi kalau menurut saya tergantung individunya, tergantung doktrinal gerejanya, mau sekali sebulan kah, mau sekali 2 kali sebulan kah, mau sekali setahun kah, itu kan udah masuk doktrin gereja. Kalau di tempat saya minggu pertama di bulan pertama, di minggu pertama dalam bulan itu, misalnya minggu pertama lah. Jadi sekali sebulan kalau di tempat saya untuk perjamuan kudus. Kalau menurut saya yang harus kita maknai sih sebenarnya perjamuan kudus ini memang sakral. Tapi dari penjelasannya Pak DKC, menurut saya udah di ajaran atau di doktrin gereja Katolik itu udah sangat jelas. Sebelum perjamuan atau sebelum Ekaristi, jemaat yang dilakukan sekali sehari atau sekali seminggu itu ada puasa individu. Itu sih udah pada saya hidupi. Tapi kalaupun ada gereja-gereja yang di luar Katolik yang melakukan perjamuan kudus mau sekali sehari kah, tapi maknanya, kalau memang maknanya seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, lakukanlah ini akan mengingatkan akan aku itu. Kalau memang itu yang mereka imanin, tapi contohnya memang banyak Pak teman-teman, banyak orang melakukan perjamuan kudus, maaf, jadi seolah-olah menjadi satu jimat. Banyak saya temui ketika melakukan perjamuan kudus atau apa, itu seolah-olah menjadi jimat. Contohnya ketika saya melakukan perjamuan kudus, ketika saya sakit, ketika saya miskin, saya akan kaya. Ini yang harus di gereja rombak pengertiannya. Tapi makna dari perjamuan kudus itu, kalau di Katolik itu roti menjadi daging, anggur menjadi darah. Tapi kalau itu sedikit perbedaan sama Kristen Protestan, di mana itu hanya lambang tubuh dan lambang darah. Tapi maknanya kalau Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus melakukan perjamuan kudus terakhir bersama-sama dengan para rasulnya atau bersama muridnya, lakukanlah ini mengingat akan aku, penderitaan. Kalau menurut saya perjamuan kudus itu bahwa Yesus akan mengalami penderitaan untuk menghapus dosa-dosa kita. Jadi memang saya setuju seperti yang dikatakan DKC tadi. Kalau udah kembali ke doktrin gereja, saya akan angkat tangan. Tapi ketika mereka selewengkan artinya, arti yang baru mereka buat, seperti saya bilang tadi, contohnya minggu depan perjamuan kudus. Oh, besok perjamuan kudus saya akan ikut karena saya sakit. Ini yang harus kita luruskan sebagai hamba Tuhan, sebagai yang memiliki pengetahuan di dalam Alkitabiah atau teologia. Jadi ini Om, saya potong dulu Om. Logika ini, logika suruh naik ini, logika naik logika. Anehnya ini Om aja ya. Itu kitab suci ya. Aku akan beranjak ke skriptura ya, Ekaristi ya. Berkaitan Ekaristi itu tertulis semua loh Om. Iya benar. Itu tipologi loh Om. Perjanjian lama itu dikatakan bayangan kurban Ekaristi itu ada ayat-ayatnya semua Om. Iya Pak, gini Pak DKC. Sangat sakral. Ya maaf Pak DKC. Karena ada tadi kata-kata Om Huta Huruk, ada kata-kata yang apa ya? Saya hanya diem aja, cuma saya sampai di mana sini Om Huta Huruk menyampaikannya. Karena ada dikatakan tadi ada sesuatu kata yang nggak enak didengar itu loh. Apa Pak? Tadi jadi menyampaikan kayak apa? Berhala apa tadi ya? Kata-kata apa tadi? Saya tidak ada bilang berhala Pak. Saya tidak ada bilang berhala Pak, tadi saya ngomong Pak. Apa kalau itu ada di live chat Pak? Di live chat yang ngomong berhala, bukan Pak Huta Huruk. Bukan saya Pak. Saya juga hidup, saya Pak besar di Katolik Pak. Jadi saya doktrin saya tahu Pak. Jadi saya tidak akan mencelah nenek moyang saya. Karena Katolik itu saya anggap nenek moyang saya Pak.
Kalau maaf saya Pak DKC, kalau Protestan yang lain seperti yang ditampilkan Pak Bom video tadi saya serang karena ini udah sesat, udah bidat saya bilang. Karena nama Yesus itu udah diganti. Tapi saya tidak pernah mengatakan apa tadi cuma Katolik indah. Tapi ada perbedaan Pak DKC. Contohnya tadi saya bilang, saya maaf Pak DKC, maaf saya potong. Ada beberapa Pak masalah DKC yang dibilang Pak Hutaurus itu jimat, dianggap sebagai jimat. Oh, jimat, ya, jimat, Iya. jimat. Ya, jimat, Iya, ya. tapi itu maksudnya Pak Ini, Pak DKC, Hutaurus itu bukan dianggap sebagian Katolik orang saya menganggap bilang, itu tapi sebagai jimat. Pak Itu DKC, yang dimaksud Pak bukan Hutaurus. Pak DKC, bukan Katolik saya buat jimat, tapi ada ajaran Protestan yang lain Pak DKC yang menganggap perjamuan kudus itu sebagai jimat, bukan Katolik Pak DKC. Tapi ada orang-orang Protestan yang menganggap itu jimat. Contohnya ini Pak DKC. Hari Minggu perjamuan. Oh, hari Minggu perjamuan. Saya akan ikut karena saya sakit. Bukan Katolik Pak DKC. Pak DKC jangan terlalu saya tidak pernah menyudutkan Katolik Pak DKC. Saya sering masuk ke rumah Bapak. Ya, oke, monggo. Silakan, enggak apa-apa. Ya, gitu, Pak Sorry DKC. Om, tapi saya mendengarnya seperti itu loh. Maka sorry juga Iya saya Pak DKC. Lanjut, Gini, lanjut. memang makanya tadi aku bilang kalau penjelasan Pak DKC masalah perjamuan kudus atau ekaristi sekali seminggu, maka tadi saya bilang ada pemahaman di Katolik sebelum menerima itu harus puasa dulu. Karena saya juga pernah hidup di situ. Tapi ada di ajaran-ajaran Protestan yang lain menganggap itu jimat. Itu Pak DKC. Bukan Katolik aku bilang. Ajaran-ajaran yang lain yang menganggap itu jimat. Contohnya gini, saya sakit hari Minggu perjamuan kudus atau hari Minggu ekaristi atau hari Minggu perjamuan apa, saya akan ikut, bisa sembuh. Itu kan sebagai jimat. Tapi ketika Tuhan Yesus menerangkan perjamuan kudus, aku kalau ini akan daku, pengingatan akan saya. Saya tahu yang maksud Tuhan Yesus di situ adalah di mana dia akan mengalami penderitaan. Kan gitu. Ya Pak. Pak DKC, abangku. Siap. Makanya abangku tuh pasang telinga baik-baik. Hari Natal lu baru satu gitu. Salah sopo makan babi aku nggak dikirimi. Makanya makan daging babi banyak. Abang ini dong, biar aku agak enak gitu loh telingaku. Makan babi makan sendiri. Makanya begini bang. Betul Mas DKC, Begini, itu Pak abangku. Bobo makan sendiri tuh, maruk itu. Enggak. Kemarin dikasih aku itu. mau bakar nggak jadi. Nggak jadi. Maruk. Enggak bang. Dia cuma pertontonkan di atas penderitaan orang. Enggak. Jangan fitnah. Fitnah dosa. Gini Pak DKC abangku. Gini. Saya pernah berdialog sama orang. Gerejanya gereja yang baru-baru ya. Mereka menganggap bahwa perjamuan tiap hari atau tiap minggu itu mereka kami ada. Aduh sebentar ya. Yang lain dimutong. Jangan bunyi-bunyi kue. Kita lagi mau makan kue nih. Jadi gini bang, ada di denom-denom yang khusus. Mereka melakukan perjamuan itu seakan-akan itu jimat. Jadi maksudnya begini. Ayo sini. Contoh ya bang ya. Yang tersinggung silakan naik. Saya nggak peduli dengan Anda. Saya mengajar Alkitabiah. Ya. Kami dari gereja Lutheran, ya, minta maaf ya, dan dari gereja Katolik ini yang Pak DKC ya, kita mau kasih tahu, jangan perjamuan itu sebagai jimat. Saya open saja. Ini karena judul malam hari ini pesan Pak Bobo. Jadi jangan jadikan jimat ya. Oh enggak, Pak Bobo benar. Kami perjamuan itu minum anggur, makan roti. Ada yang sakit sembuh. Itu ada 3. Psikologis, memang imannya yang menyembuhkan dia. Atau yang ketiga, ada bermain sandiwara di dalam gereja itu. Sebetulnya yang Pak Bom ya? Om Bom. Yang mengatakan itu gereja mana itu? Yang mengatakan Di luar. itu Udah bang, di luar itu kita bang. siapa itu? Udah bang, di luar. Bentar bang. Jadi ada gereja, dan mereka menganggap bahwa itu suatu jimat. Mirip lah maksudnya. Bahwa mereka melakukan perjamuan itu bisa menyembuhkan. Jadi orang yang sakit, minum itu langsung sembuh. Makan roti itu langsung sembuh. Yang menyembuhkan itu imannya. Ya, dengar.
Jadi pendeta itu tidak sakti. Yang sakti itu bukan pendeta, enggak. Pendeta hanya numpang doa, kesembuhan itu karena imanmu. Ingat ya, Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat 6 dan selanjutnya, imanmu. Terus Matius 9 ya, pada waktu Yesus menyembuhkan orang sakit. Nah, jadi iman kita yang menyembuhkan, bukan perjamuan itu. Om Bom, Jadi Om Bom, sorry saya silakan. potong Om, serius saya potong. Saya Silakan, potong dulu Om. Oke. Ya. Saudara-saudariku Angel from Heaven, saya nggak ngajari. Tolong ditanya, tolong diputar lagi lah. Nggak usah, Saudara Bang. Bom itu tanya kepada saya. Saya nggak ngajari di sini. Coba ditonton video dari awal. Saya ditanya, saya jawab. Pak DKC, Pak DKC, Ya, jangan tanggapi semuanya. Jangan tanggapi semuanya live Bang chat. ini ya, Itu abang ini. orang gila semuanya itu Pak DKC. Enggak, karena begini ya. Karena sebentar begini. Enggak, sebentar Om Bambam. Kalau berkaitan dengan Ekaristi, itu tertulis semua Om. Di dalam kitab Perjanjian Lama, itu tertulis dalam Kejadian, ini tipologi ya, Kejadian 14 ayat 18, Mazmur 76 ayat 2, terus tertulis lagi di Mazmur 110 ayat 4, Malayaki 1 ayat 11, Keluaran 12 ayat 14, ayat 17, ayat 24. Juga ada di Keluaran 24 ayat 8. Ada juga di Keluaran 29 ayat 38 sampai 39. Imamat 19 ayat 22. Ini ayat semua nih Om. Ada di Yeremia 33 ayat 18. Zakaria 9 ayat 15 sampai 16. 2 Tarawik 26 ayat 18. Kita masuk lagi dalam bayangan persyaratan untuk mengkonsumsi kurban. Dijelaskan lagi Om. Ada di Kejadian 22 ayat 9 sampai 13. Keluaran 12 ayat 5. Keluaran 12 ayat 7, ayat 22 sampai 23. Juga ada di Keluaran 12 ayat 8, ayat 11. Keluaran 12 ayat 43 sampai 45. Yeskil 44 ayat 9. Keluaran 12 ayat 49. Keluaran 12 ayat 47. Bilangan 9 ayat 12. Keluaran 16 ayat 4 sampai 36. Nehemia 9 ayat 15. Ini kalau dibedah ayat semua Om, kita enggak asal-asal ngomong, enggak. Nanti kalau saya bentangkan literasi, saya di framing ini ngajarin Katolik, ngajarin di channel Protestan, loh saya enggak ngajarin. Dia bertanya, saya jawab. Gimana toh panjenengan? Maaf Pak, ya. saya potong Pak. Maaf Om, saya potong. Nggak usah terlalu tanggapin Pak Om itu yang di live chat itu. Nanti biar tugas Pak Bom yang jawab. Shalom, Pak Bom. Ada berita sukacita itu di gereja saya kemarin berjilbab merayakan hari Natal. Tolong ditayangin. Tolong, saya udah kirim di WhatsApp biar tahu semua seluruh Indonesia itu, seluruh dunia. Di kami Halo, ini Pak. ini Salam Pak Sapurata. Salam. Di Belanda, khususnya di Eropa itu 2 hari. Hari Natal pertama kemarin, hari ini hari Natal kedua. Itu udah selalu begitu. Di Amerika cuma 1 hari seperti di Indonesia. Kami enggak. Pak, ya. Di Tanah Batak 2 hari Pak. HGBP 2 hari Pak. Oke, sama. Sama Pak. Nah, ini official. Besok tuh baru kantor-kantor buka dan bank-bank baru besok. Ini official. Katanya dianggap negara ateis. Nggak begitu kemana-mana. Bang, ada yang makan nastar sendirian Bang. Oh iya, itu udah biasa saya. Itu nanti saya cari ayatnya itu, ngiming-ngiming. Iya, itu harusnya babi kecapnya dipamerin Pak Bom. Iya. Babi kecap itu. Apalagi lemak bulat-bulat itu Pak Bom. Om Ganteng lihat itu PP saya toh, itu kemarin dress code ditentukan. Pria pakai merah dan celana hitam, sepatu hitam. Tapi para wanita pakai hijau. Aduh, sangat. Oke, gini. Om Sakurata.
Mohon maaf, saya langsung potong biar clear ya, Om Bom ya. Oke, sebentar ya, sebentar. Om, tolong diangkat, Om. Literasi saya, Om. Angkat, Om. Sudah, Om? Iya. Oke, ini ya, teman-teman ya, biar paham ya, teman-teman ya. Saya langsung ambil pokok aja lah daripada bertele-tele. Oke ya, sabar besar nih. Misa hari Minggu pertama. Yang kedua, misa Sabtu sore. Yang ketiga, misa harian. Ini kan yang dipertanyakan kan? Sebetulnya saya belum melangkah ke sini, teman-teman. Saya tuh akan menjelaskan dulu tadi itu. Tetapi karena teman-teman nggak sabar, ya udah saya langsung ke misa harian. Misa harian tetap merupakan perayaan Ekaristi yang mempunyai efek yang sama dengan misa yang dilakukan pada hari Minggu ataupun hari-hari lainnya. Karena apa? Ini loh, kurban ini loh. Kalau teman-teman itu pengennya mak ke susu ya gagal paham. Wong saya itu menjelaskan runtut kok, nanti akan jatuh ke sini juga kok. Tapi teman-teman nggak sabar, kena apa toh? Bu, yo sabar gitu loh. Akhirnya saya langsung, Anda nggak sabar ya udah langsung saya ke misa harian. Karena apa? Kurban. Kurban ini yang dihadirkan adalah sama, yaitu kurban Kristus. Namun demikian, mengikuti misa harian tidak dapat menggantikan kewajiban mengikuti misa pada hari Minggu. Karena apa? Karena hari Minggu adalah hari Tuhan. Jelas loh tadi saya menyampaikan dari awal, di mana semua orang Kristen diajak untuk apa ini? Untuk menguduskan hari itu dengan merenungkan pengorbanan Kristus dan kebangkitannya yang menebus dosa-dosa umat manusia. Mengikuti misa harian dan menerima Ekaristi setiap hari merupakan hal yang sangat indah yang dapat dilakukan oleh semua umat Katolik. Mengapa Pak DKC? Karena dengan menerima Kristus sendiri setiap hari, kita akan dipimpin olehnya untuk bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan juga kasih. Jadi jika seseorang ingin bertumbuh secara rohani, selain ia perlu berdoa dan merenungkan sabda Tuhan, ia dapat menimba kekuatan dari Kristus sendiri yang hadir dalam Ekaristi Kudus. Dasarnya di mana Pak DKC? Nih, dasarnya ada di KGK nomor 1389. Gereja mewajibkan umat beriman menghadiri ibadat ilahi pada hari Minggu dan hari raya, dan sesudah mempersiapkan diri melalui sakramen pengakuan, sekurang-kurangnya 1 kali setahun menerima komuni suci, sedapat mungkin dalam masa Paskah. Tetapi gereja menganjurkan dengan tegas kepada umat beriman supaya menerima komuni suci pada hari Minggu dan hari raya atau lebih sering lagi malahan setiap hari. Jelas nggih? Nih dasar Katoliknya nih di sini KGK 1389. Lawang tadi kan saya menjelaskannya ya runtut toh. Oke, karena ada pertanyaan ya saya jawab. Monggo, silakan. Udah clear saya menjelaskannya. Itu tangannya Kakak Nona kok kelihatannya lentik sekali jarinya. Kakak Nona yang siapa Om ya? Ini yang di Kakak Nona. Jarinya lentik lagi. Oh, yang di room toh Kakak Nona di room. Iya, itu. Oke. Jadinya tadi kelihatan. Dia sangat pemalu, Pak DKC. Oke. Sangat Om Bom pemalu. tolong di Boleh saya ngomong nggak? Boleh saya ngomong nggak, Pak Bom? Boleh saya ngomong nggak? Boleh. Natal, Ya. hari Natal. Selamat Hari Natal kedua untuk kami semua di Eropa. Saya mau hanya bilang Pak KDC. Kenapa Pak KDC DKC. Apa? Bukan KDC. DKC, Damai Kasih Channel. Mengapa Pak DKC
mengatakan om, sedang Pak KDC sendiri sudah om. Kan aneh. Ya ampun. Kan Masa aneh. Om Itu ya yang pertama. juga, ya Itu yang pertama. Yang pertanyaan pertama, itu yang saya katakan pertama. Yang kedua, mengapa ya di dalam firman sudah dikatakan inilah darahku, inilah tubuhku, di mana Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Yang pertanyaan saya, mengapa kok di dalam gereja Katolik, ya minta maaf, kok hanya pastor yang minum itu anggur, sedangkan umatnya hanya roti dan hanya duduk. Sedangkan Tuhan Yesus, inilah darahku, inilah tubuhku. Barang siapa kamu akan mendapat kehidupan yang kekal. Tapi kok di dalam gereja Katolik hanya darahnya yang pastor minum? Apakah hanya, sedangkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan supaya kamu hidup. Ya, supaya kamu hidup. Lalu kok Bapak tadi katakan, wah harus pastor saja yang minum. Padahal kita semua sama di hadapan Tuhan. Itu yang pertanyaan saya. Silakan Pak. Om. Tante, tadi sudah saya jelaskan dari awal. Kalau Tante nyimak, mosok saya ulang lagi tuh. Yo. Enggak Mungkin Pak jelas. DKC. Pak Nggak DKC jelas. bisa saya ya gini Kak Nona. Kak Nona, ini setahu ini. Gini, tidak Ya. hanya pastor yang bisa minum anggur. Saya pernah hidup dan besar di kalangan Katolik. Saya pernah menerima cawan dari, saya pernah menginum anggur dari tangan pastor melalui cawan. Bukan pakai seperti kita. Ini Katolik itu Pak Kak Nona, saya kagum. Katolik itu pakai cawan. Jadi Setiap hari. itu biasa. Ini. Enggak, Kak Nona setiap hari enggak tahu-tahu. Minum anggur setiap hari enggak? Ini pertanyaan saya nggak dijawab kok. Tadi Iya, ngomong aneh. Mutauruk ini aneh, ditanya kayak lain jawab lain. Mana aneh juga. Gini, Pak saya Bom. jawab ya. Maaf. Salah. Sebentar, saya jawab. Kak Nona dulu. bertanya beda. Oke, Om, jawabannya di sini loh, Tante. Iya, Pertama. Om. Oke, Tante. Iya, Pertama, Om. Tante. Ah, Roti Om. yang kita... Ya ampun, wes. Tak jelas ke malah om. Kayaknya ini harus tukeran nomor WA nih Kakak Nona sama Pak DKC. Tukeran nomor WA. Kayaknya tukaran nomor WA kayaknya nih. Pak DKC itu harus bertobat dulu. baru saya kasih nomor telepon. Bertobat gimana? Aku bertobat gimana? Suruh bertobat gimana ini? Wah, pelanggaran. Ngomongnya nggak jelas, makanya saya bilang harus bertobat. Orang nggak ngerti apa yang dikatakan itu. Gimana sih? Nggak jelas gimana tuh? Gimana sih? Memang begitu jawabannya ngawur jawabannya kok. Loh, jawabanku ngawur gimana? Ngawur, Yang tidak apa? sesuai dari firman, tidak ada di dalam firman yang dikatakan itu, makanya saya bilang ngawur. Loh, kok tidak sesuai dengan firman? Lah ini tak jawab. Itu Pertama roti yang dikarang-karang. Loh, kok dikarang-karang bagaimana maksudnya? Loh, memang periksa dulu apa yang dikarang-karang itu tidak ada di firman. Loh. Kakak Nona simak dulu. Kakak Nona simak dulu. Oke, silakan Om. Oke, saya jawab ya. Pertama, roti yang kita terima dalam Ekaristi adalah tubuh Kristus. Bukan lambang Kristus ya. Bukan lambang Kristus. Kedua, anggur tidak selalu dibagikan karena alasan logistik. Dan bahaya profanasi. Loh, gimana sih? Berarti egois dong. Tubuh dan darah Kristus kok hanya pastor yang minum, itu egois. Loh, kok egois bagaimana? Logistik. Apa maksudnya itu firman dan apa maksudnya logistik? Nggak ada hubungannya. Itu aturan Kakak Nona. Aturan tapi tidak sesuai. Ya, Kalau roti dan anggur itu harus semua umat minum di dalam gereja. Nggak boleh. Kakak Nona tidak boleh seperti ini saya nanti nggak enak nih di rumahnya saudaraku bom ini soalnya. Ya. Aku mau statement nanti nggak enak Om, karena di tempatnya Om bom ini. Ayo ke ruangan ke roomku aja, kita lebih boleh. Tidak boleh seperti itu. Mengalah aja Pak DKC mengalah aja perempuan kok.
Aduh enggak nanti framing terus ini. Juga Natal telah tiba, Aduh, Natal telah tiba. damai Selamat Natal, Kak Nona. kasih. Selamat Natal Kak Nona. Adek Damai Aceh, kasih. tahu nggak? Adek Aceh, kemarin ada jemaat bilang pendeta sesat, berobat. Adek Aceh tahu nggak? Saya lagi terima tamu, baru saya masuk, saya makan daging babi kasih lihat, langsung Kak Nona bilang, itu Pak Bobom bertobat lu. Saya bilang nggak apa-apa, saya lagi makan daging babi. Semua orang dibilang suruh bertobat kok, semuanya. Aku juga pernah dibilang suruh bertobat. Semua orang pernah kok, selalu dibilang bertobat lah. Kayaknya Kakak Nona ini harusnya jadi laki-laki, jadi seperti Yohanes. Biasa, kakak Adek Aceh, orang dari timur. Biasa. Yohanes Pembaptis ini, bertobatlah, kerajaan Allah telah datang, telah dekat. Hei, bertobat Ayo. itu macam-macam, saudara. Bertobat itu macam-macam. Tapi tangannya Kakak Nona tadi Nggak lentik usah sekali. ngomongin tanganku, itu tangan gue, bukan tangannya Pak Yubi. Aduh. Apa Pak Yubi siapa sih? Siapa sih Pak Yubi? Nggak tahu tuh yang ngomong itu. Tuh. Pak Subi. Nah, Om ganteng gini kok. Nggak tahu. Tuh. Itu David King itu. David Knight, bukan Ini- apa. Kakak Nona tahu nggak? Hmm. Saya dimarah sama Maitua. Mm-mm. Teman-teman, ini kue nastar sebenarnya untuk tamu. Tadi saya jalan di toples kaca, dia pecah. Jadi kuenya ini udah campur cermin-cermin, butiran-butiran kaca. Seharusnya dibuang, tapi kan mahal. Mm-mm. Jadi aku nggak kasih tamu, jadi aku yang makan. Jadi tadi aku makan tuh aku tinggal begini ya. Pak Bomun Apa? sengaja kasih tunjuk. Sengaja juga kasih tunjuk itu. Di dalam rumah Enggak. supaya orang gila. Pecahan-pecahan kaca masih ada. Enggak, tadi Pak Bobom tuh pengen tahu efek kalau stoples kaca jatuh tuh bagaimana gitu loh. Ada yang Iya. marah abang saya. Dia ada di bawah, tunggu. Nih, jadi ini nastarnya. Ini untuk tamu sebenarnya. Banyak ini ada sekitar Pak 100 Bomun biji ya. sengaja kasih tunjuk. Betul-betul Nah, sengaja. Terus dengar dulu. Ini dipegangin aja dihancur. Cuma ada pecahan kaca. Ini kan nastarnya bagus sekali nih. Digini aja ya, udah pecah kan. Nah, Wih. pecahin. Nah, ini nastar yang paling bagus, mahal dari Manado. Jadi ipar saya yang bikin, jadi nggak pecah di kaca. Jadi kaca itu gampang sekali lengket. Makanya saya langsung, itu bilang, sudah kau jangan kasih tamu, kan ada bahaya kan. Makanya biar aku yang makan aja. Jadi kalau aku mati aja. Karena perut ada bling. Sungguh teganya. Itu ada RCM. Jadi gitu. Silakan Om Deka. Aduh. Oke, Silakan. saya lanjut Bang. ya. Emangnya Jangan cuma sini, Sebentar Pak Pak DKC. Sebentar Pak DKC. Saya sengaja intermezzo, Bang. nastar. Ini Bang, nastar. abang tahunya. sabar ya. Abang bentar. Abang sabar ya. Bang. Tahun baru, Bang. Tidak jadi bakar babi. Lah, nastar dimakan. Hah? Aku juga punya. Lanjut. Oke, Pak DKC lanjut, Bang. Silakan, Bang. Oke, gini ya. Oke. Makanya saya tuh kadang itu apa ya? Jadi jujur aku tuh di rumah loh, Om. Ini di rumah ya. Karena nanti sesuatu hal pasti nggak enak. Aku masih menghormati roomnya Om Bombom. Umumnya dalam perayaan Ekaristi yang dibagikan kepada umat hanya tubuh Kristus dalam rupa roh hosti tanpa anggur. Tetapi hal ini tidak mengubah kenyataan bahwa kita menerima keseluruhan Kristus, yaitu tubuh, darah, jiwa, dan kealahannya. Itu dijelaskannya berdasarkan pengajaran gereja Katolik. Karena Anda bertanya kepada saya orang Katolik, saya jawab dengan Katolik. Saya tidak boleh berasumsi liar. Saya tidak boleh tafsir sembarangan, tidak boleh. Jangan paksakan saya untuk mengikuti pola pikir Anda. Saya bukan komunitas gerejawi, saya orang Katolik. Saya menjawab dengan kekatolikan saya.
dengan sudut pandang iman saya sebagai Katolik. Itu ada di KGK 1374, KGK 1413, juga dijelaskan dalam KGK 1390. Di situ tertulis di dalam KGK 1390, karena Kristus hadir secara sakramental dalam setiap rupa, yaitu dalam rupa roti, dalam rupa anggur, maka seluruh buah rahmat Ekaristi dapat diterima, walaupun komuni hanya diterima dalam rupa roti saja. Karena alasan-alasan pastoral, maka cara menerima komuni inilah yang paling biasa di dalam ritus Latin. Tetapi arti perlambangan komuni dinyatakan secara lebih penuh apabila ia diberikan dalam dua rupa. Dan dalam bentuk ini lambang perjamuan Ekaristi dinyatakan atas cara yang lebih sempurna. Di dalam ritus gereja-gereja timur, cara menerima komuni macam inilah yang biasa dipergunakan. Maka karena Kristus hadir secara penuh, secara sakramental dalam kedua rupa, yaitu roti saja dan anggur saja, sesungguhnya seseorang dapat menerima keseluruhan rahmat hanya dengan menerima salah satu rupa. Memang untuk alasan kepraktisan, maka dalam pelayanan misa di Indonesia yang dibagikan adalah hosti saja. Itu tidak mengurangi maknanya dan rahmat yang diterima tetap sama. Tidak mengurangi maknanya. Rahmat yang diterima tetap sama. Itu jawaban saya sebagai umat Katolik. Jelas panjenengan. Sudah jelas, Kakak Nona? Iya, untuk saya menurut saya sendiri aja deh dengan Tuhan gitu aja. Dan jangan emosi, Pade, Om. Enggak, saya enggak emosi karena Anda kata-katanya enggak elok juga ya. Bercanda Anda terlalu gitu loh, keterlaluan. Anda bertobat, ngapain Anda menyuruh saya bertobat? Maksudmu apa? Yang elok dong. Aku bertamu di sini juga baik, saya enggak klaim. Elok apa elok. Itu kata-katamu enggak elok loh itu. Enggak elok loh, itu. Masa sih? Loh, kamu siapa? Ini sudah kamu emosi. Siapa kok menyuruh saya bertobat? Loh, enggak. Anda menyuruh saya bertobat, Anda itu siapa? Ya toh? Saya bertanya. Kan itu tidak sesuai, makanya saya ngomong bertobat. Tidak sesuai apa? Loh, bertobat itu apa? kan menurut saya Bapak menjawab dengan iman Katolik saya. Bukan menurut Alkitab. Anda kembali ke sola scriptura, Anda bisa nggak bersatu dengan denominasi-denominasi, bisa nggak? Loh, pasti. Saya nggak ada masalah. Anda bisa nggak untuk menyatukan denominasi ini bisa nggak? Nggak ada masalah. Jangan kalau kita Anda. betul Anda menghargai. Nah, Pak DKC. Nggak usah emosi, Pak. Nggak usah emosi ya. Om, cukup sabar semua, sabar. Orang ini soalnya. Makasih. Udah. Ada yang kirim nastar. Pak Meong, makasih. Iya, nastarnya udah kena beling. Bom. Mulut rasa. Pak Bom. Iya. Boleh masuk Pak Bom. Sabar ya. Tunggu dulu yang lain dulu ya. Sabar ya. Sama Pak Joni yang mau bicara ya? Iya. Ya, silakan. Oke, makasih ya kepada saudara-saudara kita ya, dan juga tadi Bu dari mana tadi ya, kalau bisa kita saling menghormatilah. Kalau kebetulan saya juga ya tahu banyak tentang Katolik ya, tahu sedikit lah, nggak banyak. Yang mau saya bicarakan di sini mungkin agak jarang ya. Kita selalu mengandalkan Alkitab. Ya benar. Tapi memang teknis dalam beribadah tidak ada tertulis di Alkitab. Sekali lagi, masalah teknis beribadah tidak tertulis di Alkitab. Tetapi para bapak-bapak gereja atau juga enggak Rasul Petrus, Rasul Paulus, ketika dia mengajarkan segala sesuatu tentang Tuhan Yesus, tidak bawa Alkitab mereka itu. Karena apa? Alkitab belum terkanon.
Saya mau tanya Pak DKC, benar Pak DKC kan? Percuma Pak saya DKC? jawab, Om. Saya Enggak, percuma. saya mau nanya aja. Benar kan artinya bahwa Alkitab itu kan tidak langsung seperti Alkitab pluk sekarang satu buku begitu loh. Dia Ada makanya proses. saya akan bertanya kembali ke dia loh sebetulnya. Iya, Kamu iya, baca biar kitab biar yang biar saya nganu ngomong. siapa? Jangan Biar sok-sokan dulu. tunggu Gitu loh. Pak Kej. Tahan dulu Pak DKC biar saya ngomong dikit. Artinya tradisi itu sudah terjalin mulai daripada rasul-rasul. Mungkin bahwa Rasul Petrus sebagai paus pertama, kedua, ketiga mungkin melakukan teknis beribadah tanpa ada Alkitab. Makanya jujur-jujur saja ya, Katolik itu jelas terperinci dan segala sesuatu menjawab berdasarkan magisterium. Jelas itu. Makanya kalau Pak DKC ditanya, beliau itu tidak mau ngomong sendiri, harus melalui aturan-aturan yang sudah ada gitu. Ada memang rasa kaku, ya memang harus begitu. Sama seperti tentang, kalau kita ingat dulu ya, masalah Presiden Soeharto. Harmoko hanya khusus menjelaskan itu, tidak boleh menteri yang lain. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau saya pribadi, kita menghormatilah. Kalau saya lebih ini saya mengkritisi sesama Protestan daripada Katolik. Saya lebih hormat sama Katolik, sama seperti Pak apa tadi yang dari Katolik tadi, saya Pak apa tadi itu, lupa saya tadi. Dia tidak mau karena udah tahu dia pernah di sana dia. Jadi hati-hati, teristimewa kepada saudara kita Katolik ya, hati-hati karena memang senior mereka itu, tahu betul gitu. Jadi kalau kita yang Protestan ini kadang jujur-jujur saja, kita hanya berpatokan terhadap Alkitab, iya benar. Tapi masalah teknis beribadah itu kan tidak tertulis itu. Yang lebih jelas itu dari gereja-gereja terdahulu. Makanya kalau gereja Katolik dengan Ortodoks itu mirip-mirip semua itu. Bahkan gereja-gereja yang di Timur Tengah hampir mirip dengan Katolik itu. Karena apa? Mereka mengikuti tata ibadah dari dulu. Makanya ada tradisi. Sekali lagi, teknis peribadatan tentang di gereja tidak tertulis di Alkitab. Jadi ya kalau kita berpatokan dari Alkitab, makanya bisa macam-macam organisasi gereja. Karena tadi dia berpatokan terhadap itu. Tapi kalau ada acuan tadi, tradisi itu jauh lebih kuat itu. Jadi ya buat ibu tadi ya jangan terlalu itu. Kalaupun tadi memang apa kata Tuhan Yesus ketika minumlah darahku, makanlah tubuhku. Betul itu. Tapi Katolik itu kan kamu jangan salahin saya ya, jangan salahin saya. Saya hanya ngomong. Minta maaf. Iyalah, iya. Jangan salahin saya. Saya hanya ngomong. Kalau tidak terima jangan bilang oh itu salah atau ini. Saya tidak persalahkan siapa-siapa. Saya hanya ngomong. Oke, minta maaf saya. Yang jelas. Jadi jangan emosi, Bapak-bapak. Ingat, Natal, ya. Iya, minta maaf saya kalau saya salah sama ibu gitu aja. Oke. Nah, jadi kalau bisa ya tetaplah kita saling menghormati. Karena memang demikianlah yang diinginkan Tuhan. Ada kerendahan hati. Kalau memang itu yang benar, kita benarkan gitu loh. Kalaupun tadi memang Katolik tidak mau darah itu, ya ada sesuatu hal yang mendalam tentang itu. Makanya ya tidak seperti, ya pokoknya kita hormati saja. Tentang itu tadi Pak Misa tadi, benar kata Pak DKC, itu dianjurkan. Tapi tidak semua juga Katolik bisa setiap minggu. Contohnya di stasi Pak DKC ya. Belum tentu pastor setiap hari datang ke sana setiap minggu. Seperti kami kan di Pagaran ya, cabang dari paroki kan ada stasi. Belum tentu, tapi ketika datang pastor baru ada di situ misa. Tapi benar dianjurkan. Tapi karena memang mengingat jauhnya stasi-stasi kan bisa saja. Kira-kira begitu Pak Bom, makasih. Aku kasih pendapat. Ya, Ya, silakan. Makanya
Paulus mengatakan kita satu tubuh itu jangan suka menghakimi, jangan suka mendiskreditkan. Makanya Tuhan Yesus lama datang. Coba kalau kita aku cepat Tuhan Yesus datang, tinggal kepalanya doang, kita antara tangan dengan kaki saling berantem. Sedikit aja dikasih isu-isu terus kayak modal apa, aftur langsung menyala. Ya kita udah sama-sama sudah tua lah di sini, mayoritas udah di atas 40 yang ada di sini. Mari kita bersabar-sabar. Ini masih damai. Natal tuh masih harus kita imani, harus kita lakoni gitu loh. Ya. Jadi apa yang disampaikan Pak DKC itu menurut aku 100% benar, karena memang Bapak gereja sudah membuat suatu aturan yang ya jujur aja kita orang Protestan kan yang model-model kayak gitu kan kita nggak terlalu kita tahu. Yang banyak melakukan tradisi gereja kan abang kita yang dari Katolik ini. Jadi ya tadi ada Pak Hutaru bilang itu ada jampi-jampi ya semacam kayak model kesembuhan ya. Tadi Pak Bambang bilang iman itu yang menyembuhkan. Tapi di salah satu gereja yang pernah saya ikuti ibadahnya selama bertahun-tahun, ya jadi kesannya perjamuan kudus itu jadi kesannya ada sesuatu yang dibengkokkan gitu loh. Ya, jadi makna dari perjamuan kudus itu kan sebenarnya ada 3 hal yang paling penting. Satu, Tuhan sendiri mengingatkan kita ya bahwa perjamuan kudus itu penting artinya karena darah dan tubuh Kristus itu yang sudah tertumpah di kayu salib. Yang kedua, ya bisa juga itu menjadi suatu kehidupan yang baru karena itu kan darah Yesus sama tubuh Kristus kan otomatis yang kita makan dan kita minum itu kan menyatu dengan tubuh kita kalau kita imani, sehingga kita benar-benar menyatu dengan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, ya kalau kita benar-benar melakukan itu ya kita semakin melekat dengan Tuhan, itu yang paling penting. Jadi kalau menurut saya kalau bisa dilakukan perjamuan kudus itu tiap hari seperti tadi Pak DKC bilang ya alangkah baiknya. Cuma kan bagaimana juga kan kita terikat dengan aturan masing-masing gereja, di mana kita yang tempat kita beribadah kayak kami di GKI itu kalau nggak salah sekali sebulan itu perjamuan kudus. Ya. Di gereja-gereja yang lain bisa tiap minggu. Kalau di kami di GKI sebulan sekali itu. Itu aja dari saya. Lanjut. Oke Bang, makasih ya. Oke, silakan Defles, silakan Defles. Ya, makasih Pak Bambang. Selamat malam semuanya teman-teman yang ada di room. Maaf, saya kan baru masuk tadi ya. Mungkin saya kurang Lewat dulu ya. Enggak, bukan. Kurang detail tadi. Cuman saya sedikit aja Pak Bambang. Jadi, kekristenan itu tidak dimulai dari abad ke-15 ya. Sepakat ya? Kekristenan itu dimulai dari abad pertama. Tuh. Yang kedua, masalah Ekaristi ya. Jadi, Ekaristi itu mau Protestan mau Katolik itu sebenarnya sama saja. Cuman di dalam Katolik itu ada dibilang Ekaristi 1 rupa dan 2 rupa. Itu dipraktekkan di dalam Katolik. Ada yang berikut dengan anggur, ada juga dengan hostia aja. Yang kedua, kalau kita mau letterlek dengan ayat Alkitab, tolong dibuka Pak, Matius 26 Pak. Ya, ayat 26 sampai 28. Ayat 26 sampai 28 coba. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahnya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata,
ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Naik Pak. Sesudah itu yang mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Lah di sini Pak, Yesus itu murid-muridnya 12 orang, satu cawan Pak. Kalau Ekaristi 2000 orang dengan menggunakan satu cawan itu bagaimana Pak? Itu tadi sudah saya jelaskan Om. Saya sudah menjelaskan dari Maaf awal. Pak DKC, saya baru masuk jadi saya enggak Oke, makanya saya bilang lanjut. ya. Oke, Maaf Pak DKC. Jadi itu sudah dijelaskan tadi ya. Maksud saya itu. Jadi sebenarnya seperti yang dibilang Bang ini tadi, Bang pengacara, itu kita tubuh Kristus ini marilah saling menghargai dan menghormati. Jadi praktek-praktek ibadah itu tidak dimulai dari abad ke-15. Praktek ibadah itu sudah dipraktekkan oleh bapak-bapak gereja. Begitu ya. Pak Defles. Jangan bilang ke abad 15 itu nanti menyinggung perasaan yang lain. Gak usah. Bilang aja semua satu tubuh. Iya, itu maksud saya Pak. Gak usah. Nanti ada yang tersinggung, jangan. Kalau Pak Bomon itu aman-aman saja. Iya, kalau Pak Bomon aman, saya tahu aman. Oke, jadi kita mari bersatu seperti yang bilang Pak RCM tadi. Kita ini satu tubuh Kristus ya. Jangan mencari apa namanya? Mencari masalah-masalah yang tidak perlu dipermasalahkan. Makanya begini Om Flash. Tadi Om Bom bilang begitu, makanya saya aneh. Saya ditanya Om Bom, tetapi ini datang framing, saya dikatakan suruh bertobat, loh salah saya apa saya suruh bertobat? Kok bilang begitu Om Flash menyampaikan bukan ajaran abad 15, nanti ada yang tersinggung. Lah wong saya nggak tahu apa-apa di framing, saya harus bertobat loh. Salah saya apa? Mau saya menjelaskan dengan pengajaran Katolik. Itu loh. Pak DKC. Maksud saya gitu. Pak DKC, Kakak Non ini kadang dia main. Saya saja hamba Tuhan dibilang bertobat kok kemarin makan daging babi. Itu kalau nggak apa-apa Om, tapi kalau di live streaming sepertinya nggak elok toh Om. Nggak elok. Kadang-kadang gini Pak, tepat. Tadi kan sudah dibilang damai-damai saja. Sekarang apalagi yang diulang-ulang Pak? Mau ulang-ulang terus? Kan sudah dibilang kita bersekutu, bersatu. Sekarang masih lagi di otaknya itu mutar. Sampai di mana mutarnya? Silakan. Ya, jadi gini, kadang-kadang gini, ada namanya itu kadang-kadang keterbatasan Pak, keterbatasan referensi bisa juga kita kan. Kadang-kadang salah paham, orang Katolik juga kadang salah paham sama Protestan. Bisa itu, bisa terjadi. Contoh kadang-kadang ada orang bilang, loh kok bisa gitu, ada mujizat, ada juga orang nggak percaya mujizat kan? Salah juga kan? Kan mujizat itu tetap ada. Benar nggak Pak DKC? Ya, saya kan tadi ditanya Om Bom toh, Om Flash. Saya ditanya, ya saya jawab dengan pengajaran saya Katolik. Karena saya pakai nama name DKC, berarti saya ada yang asumsi liar gitu loh. Bukan Pak Bom, ada yang bertanya di WA. Tadi kan udah bilang abang tadi. Ya, makanya lewat Pak Bom, ada orang bertanya, lewat Pak Bom saya jawab. Sudah saya jawab detail, secara ayat-ayat ada semua, secara KGK, Magisterium Gereja sudah saya jawab. Tahu-tahu ini bercanda atau serius, saya tidak tahu, saya dikatakan suruh bertobat. Loh maksudnya apa gitu loh. Ya, kalau gitu Pak DKC maklum lah Pak. Jadi ini kan keterbatasan. Jadi gini, kalau Pak Bom saya paham kan, Pak Bom di Lutheran masih dekat kan, dia paham kalau Pak Bom. Kadang-kadang yang ini Pak, yang abad-abad modern ini Pak, yang ini seperti apa namanya, seolah-olah apa menistakan sejarah gitu loh, sejarah gereja. Sandal lama, sandal jepit. Oh ya, itu Pak Utaurik sendiri ya, bukan saya ya. Jadi gitulah ya. Jadi kita semua ini, jadi semua kalau kita salah cara pandangnya berbeda. Marah RCM tuh, marah RCM. Bisa jadi salah nanti semuanya. Ya udah marahin aku terima, sok marahin. Ayo. Kok jadi Pak RCM ini marahin? Enggak apa-apa kan namanya juga berkorban.
Jadi Om jadi DKT. gitulah Pak. Biar ketawa-ketawa di room ini biar ketawa-ketawa. Aku berbahagia. Tuh kan ada. Yakin Oh, kan teguh. yang penting udah selesai. Udah kita nyanyi-nyanyi lah. Kakak Iyalah. Nona, coba nyanyi lagu ini, Kak Nona. Hai Ya. mari berhimpun. Himpun dan bersuka cita, mari pada kaca bersama Tuhan. Gitu Pak Kaca, jangan. Sudah buang itu Natal tahun 2023 Pak Kaca. Hora. Weh, saya Gitu. selalu bersama Tuhan. Saya nggak ada kemarahan dengan siapapun di sini. Kenapa Nah. Anda kok marah, kok seperti itu kepada saya? Maksudnya apa? Gitu loh. Ini Bapak ini kok masih begini. Kak Nona. Kakak Nona. Nona, Ya. Nona, coba berbesar hati meminta maaf kalau Kakak Nona salah. Minta maaf pada Yang kaca serius, anak yang Tuhan serius, yang Yesus. serius, Minta Pak. maaf sebesar-besarnya Kakak di seluruh room ini. Nona, nggak Anak usah Tuhan teriak-teriak. harus Nggak minta usah teriak-teriak, maaf. Kakak Nona. Nggak usah Gitu. teriak-teriak, memalukan. No problem. Minta maaf itu gampang kalau kita anak Itu Tuhan. Tapi kalau memalukan. bukan anak Tuhan, dia tetap mengulang-ulangi kata-kata Anda yang sangat memalukan. Saya Kakak tekan Nona, udah. Kakak Nona. memalukan. Bukan Udah. Kakak Nona, anak Mungkin Allah, saya bukan anak Tuhan. maaf Pak Bombong, saya sedikit ya. Jadi saya pikir mungkin itu karakter ya. Kakak Nona suka bercanda. Jadi saya pikir itu dimaklumi ya. Itu harus minta maaf sekali, aja. 1000 kali juga Tuhan bilang minta maaf 70 kali 7 kali. Minta maaf Ibu. Begitu. Ya udah. Makasih. Udah. Oke. Saya Tidak pikir ada masalah, teman-teman. ya. Jadi saya pikir no problem. Yang DKT sampaikan itu ya. Saya pikir bisa banyak simak dan belajar juga ya. Saya masuk itu ketika Yesus mengatakan inilah tubuh dan darahku. Makan dan minumlah untuk ingat akan daku. Itu pertanyaannya. Apakah yang dimaksudkan itu sekadar perlambangan, simbol, ataukah makna yang sesungguhnya? Ini tadi saya kan dengar. Ada yang semacam apa ya? Minum anggur untuk sembuh. Memang kalau kita di Protestan ini kan sangat menekankan rasio ya. Sehingga makna ritual itu kan seolah-olah hilang. Tapi saya mau katakan begini. Seorang ibu yang menderita pendarahan bertahun-tahun. Ketika Yesus lewat, dia hanya menjambah jubah lalu sembuh. Ini sesuatu yang sangat serius. Jangankan menjamah badan atau tangan langsung. Jubah saja dia sembuh. Saya ingat tadi dikatakan Pak Bombong, mungkin faktor psikologis. Dan psikologis ini tidak dapat dilepas pisahkan dari keyakinan iman kalau kita mau kaji lebih jauh. Ketika Anda percaya, Anda sembuh. Ini yang dikatakan dalam tanda petik, satu kekuatan yang misterius. Ingat, kita ini penuh dengan ritus. Kita ini penuh dengan perlambangan. Bagaimana kita menghayati itu? Sekali lagi kita di Protestan ini sangat menekankan rasio. Ya, pada akhirnya kita bilang, itu hanya simbol. Simbol seolah-olah tidak punya makna. Kita berdoa, ya, di air, kasih minum orang, dia sembuh. Jadi ini sesuatu yang serius. Dan Kristus bukan sekedar perlambangan, tapi kita dihati dengan sungguh-sungguh, maka itu punya makna dan punya akibat yang baik untuk kita. Tetapi sebaliknya juga buruk kalau kita mempermainkan simbol itu. Jadi kesucian itu tidak terletak pada diri sesuatu di luar itu, tapi pada sesuatu yang kita hadapi itu. Itu sangat penting untuk diingat.
Dan satu hal, karena di Protestan kita ini kan tidak ada secara institusional kewenangan magisterium. Sehingga setiap orang itu boleh mengajar. Ya, orang mungkin dia baru baca Alkitab kursus 1-2 bulan langsung jadi pendeta. Ini problem. Firman Tuhan itu di dalam Alkitab itu utama, tetapi penjabaran firman itu hanya dalam Alkitab. Alam semesta ini firman. Berbicara tentang Tuhan. Nah, jadi perlu ada kedisiplinan Protestan juga kita ini ya. Kita yang membaca Alkitab semuanya, kita sama-sama belajar. Tetapi kita juga harus bisa memporsikan. Jadi memang tidak ada kewenangan magisterium di kita ya, secara institusional tidak ada yang punya wewenang-wewenang begitu. Mereka yang cukup mendalami Alkitab, mereka yang belajar cukup mengenai mereka itu mungkin menempati ya posisi utama dalam pengajaran. Jadi saya pikir penting sekali kita simak berdiskusi dengan Pak DKC dari Katolik yang adalah saudara tua kita. Ya, sementara dari saya seperti itu. Terima kasih. Lanjut, Bapak Ibu. Ya, oke, silakan Prikitiu. Silakan. Salam semuanya yang di room, yang di live chat. Selamat Natal Selamat bagi Natal. kita semua yang menerima kabar baik, yaitu bahwa Tuhan pernah menjadi sama dengan manusia. Ya, saya sebagai pendengar yang baru bergabung dan tidak sepenuhnya mendengar, dan saya juga sebagai jemaat ya yang beribadah di satu gereja lokal yang walaupun itu adalah masa lalu, tepatnya itu 2011 saya terakhir beribadah bersama-sama di dalam kumpulan jemaat. Sampai sekarang saya belum kembali beribadah. Tetapi tentang perjamuan itu tentu sangat melekat bagi saya sebagai jemaat begitu. Nah, sebelum saya menerima perjamuan itu tentu ada syarat yang memang tertulis. Ada syarat yang harus saya lakukan. Itu terlebih dahulu saya berdamai dulu, begitu ya kan, dengan orang-orang terdekat yang bersinggungan dengan saya. Itu saya harus berdamai dulu sehingga saya layak untuk menerima perjamuan tersebut. Nah, itu saya sebagai jemaat sedemikian begitu ya. Sehingga untuk mengenai roti dan anggur tersebut itu adalah sebagai lambang simbol bagi saya bahwa saya menerima rohnya. Sebab semua itu adalah karya Dia yang adalah roh. Jadi saya menerima rohnya. Nah, itulah ya sebagai jemaat saya mendapatkannya demikian. Begitu. Karena saya nggak memiliki banyak pengetahuan tentang perjamuan ini, hanya sejauh itu yang bisa saya bagikan bahwa ketika saya melakukan perjamuan tersebut, sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh Yesus, ya, sebagaimana contoh yang saya jumpai di dalam Alkitab yang tertulis, itu adalah dalam keseluruhan nats yang saya jumpai itu adalah sebagai bentuk saya menerima rohnya. Demikian Bapak 2, Ibu 2. Terima kasih, salam. Bapak nggak pernah ke gereja? Pak Prikitiu. Iya, saya terakhir ibadah itu perjamuan. 2011 Mei 2011. Baru perjamuannya bagaimana, Pak? Ya, Sendiri, perjamuannya itu ada dijalankan, dibagikan cawan kecil berisi anggur, kemudian yang roti bulat itu yang tipis itu loh. Nah, itulah yang saya terima. Kemudian
Diterima dari siapa, Pak? Saya tanya. Bagaimana? Enggak, yang sekarang ini melakukan perjamuan enggak? Enggak. Saya kan udah terakhir ibadah itu 2011 Mei. Sekarang sudah muslim. Sekarang belum ibadah lagi, begitu. Kenapa enggak ibadah, Pak? Tetapi walaupun saya tidak ibadah, sebagaimana tadi yang DKC sampaikan, ada apa itu, misa ya, misa. Mungkin persamaannya yang saya lakukan itu sebagaimana yang, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Nah, jadi ketika saya bangun pagi, itu terkoneksi dengan Tuhan bangun pagi. Dengan apa? Dengan membaca firman Tuhan, merenungkannya, berdoa, tentunya berdoa terlebih dahulu. Kemudian, membaca firman Tuhan. Itu masih saya lakukan sampai sekarang. Ya, Bapak pernah melakukan pertemuan begitu ibadah di gereja gitu? Pernah? Ya, atau kalau pertemuan dengan teman-teman satu kelompok yang percaya Tuhan Yesus dalam pertemuan ibadah atau sendiri-sendiri aja, nggak pernah bersama-sama dengan pertemuan ibadah? Ya, itu terakhir itu 2011, itu Mei 2011. Oh, berarti selama ini, minta maaf, saya cuma tanya aja. Selama ini cuma sendiri aja, nggak pernah kelompok-kelompok. Iya, saya Bapak sekarang udah, sendiri. itu doktrin Bapak ya. Nggak, saya cuma, Anda juga saudara saya. Cuma saya sampaikan, Bapak udah baca kitab Ibrani, Mazmur, kitab Ibrani udah pernah baca? Nggak usah lah, Matius lah. Matius 16. Begini, saya bukan berarti benar. Saya ini orang yang sedang tidak ke gereja, begitu aja. Ya, maksudnya, Karena ada saya sebagai hamba Tuhan, saya cuma mau sampaikan. Saya. Ya, nggak apa-apa. Saya tidak baik, status saya tidak baik. Jadi ada masalah dengan status hidup saya, sehingga itu yang membuat saya untuk malu untuk tidak ke gereja. Makulah, Jangan Pak, nggak boleh Pak, nggak boleh kita kecewa. Bukan berarti saya memiliki doktrin sendiri nggak ke gereja, bukan. Saya memiliki alasan tertentu kenapa saya tidak ke gereja. Ke gereja itu harus beribadah dalam jemaat itu harus. Tetapi untuk saya melakukan itu, saya ada permasalahan dengan status saya. Nah itu, ini saya sampaikan karena tadi ada dikaitkan dengan doktrin. Saya nggak bawa doktrin di sini. Begitu. Pak Frik, itu saran saya 2023 janganlah, kubur sudah kubur. Kan Bapak kan bilang Bapak menerima Tuhan dengan roh. Nah, di dalam Roma 6 ayat Roma 6 ayat 3 sampai 5, jikalau kita saya kasih tunjuk ayatnya ya Pak ya, sebentar ya. Jangan Pak, tinggalkan semua itu Pak. Jangan marah karena suatu alasan. Untuk percaya Yesus jangan ada alasan lain. Tinggalkan masalah dunia. Jangan Pak. Nggak usah dengar orang. Status hidup saya masalah tidak status baik, sangat buruk. Jangan Pak. Nanti Pak Bobom kan punya nomor telepon ada. Nanti kita bicaralah sebagai anak Tuhan. Nggak usah lah. Jangan. Saya dalam kumpulan jemaat itu saya sangat malu. Begitu Pak. Nggak usah Pak. Nggak usah. Biar. Nih Pak ya. Kalau kita sudah dibaptis ya, nih, atau tidak tahu kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, Bapak ini kan tadi sudah mengatakan Bapak percaya Tuhan Yesus dan roh yang sudah bekerja, Roh Kudus. Nah, Bapak sudah mempunyai hidup yang baru. Kenapa kita mesti mau sindir sama orang, merasa keki? Kita ke gereja itu bukan orang benar di gereja, Kak. Orang yang berdosa, Pak. Ini untuk yang di rumah nih. Yang badan bertato, mungkin Anda mantan dirinya dihina karena seorang perempuan yang kurang baik di mata sosial atau laki-laki yang kurang baik di mata sosial. Jangan ke gereja. Karena gereja itu bukan tempat orang benar. Kita yang berdosa, kita cari Tuhan. Kan firman Tuhan katakan dalam Amos 5 ayat 4 sampai 6. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Di dalam Yesaya 55 ayat 6 juga demikian. Tuhan senang ditemui. Dalam Ibrani 10 ayat 25. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dalam Mazmur
122 dikatakan ayat pertama. Orang mengatakan kita, mari kita ke rumah Tuhan. Jadi kita harus cari Tuhan, Pak. Tinggalkan itu segala sesuatu. Mulai tahun 2023, Pak, semua apa yang kita perbuat tahun ini, Tuhan mau kita cari Tuhan. Tuhan bukan kita cari orang, ikut orang. Kalau saya orang bilang saya epen. Makanya orang-orang bilang, inilah bidat. Kalau tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, itu yang bidat bagi saya. Karena dia menyangkal Yesus adalah Tuhan. Itu. Tapi kalau kita semua percaya Tuhan Yesus, ngapain kita mau saling-salingin? Itu nanti urusan intern, bila perlu kita tinggal main WA. Bagaimana kawan ada WA? Kita berdialog di bawah ring. Itu. Tapi kalau yang katurun, ada tikris yang tidak mengakui bapak maupun anak, ya udah kita baku hajar. Bapak nggak usah Pak Frikitiu, nggak usah lah. Simpan, jangan nih, kubur sudah semua itu. Bapak sekarang maju, nggak usah lihat ke belakang, hajar ke depan. Tuhan Yesus memberkati Pak Frikitiu. Udah, selesai. Jangan. Setuju Pak Mabom. Akur, idem. Jangan melihat masalah. Pak, rezeki berkat gini ya Pak ya, Pak Frikitiu ya. Nanti Pak Frikitiu ya Pak Bobo. Saya ini orang yang tanya Pak RCM, Bang, RCM itu sudah tahu keadaan Pak Bobo. Iya. Tanya Pak RCM, Pak Bobo itu dulu terlalu percaya orang, sampai kemarin dia kaget. Saya punya orang itu terlalu percaya orang. RCM sudah tahu saya punya orang. Saya dulunya bagaimana? Saya ini disakiti Pak, sampai mungkin orang itu saya tinggal cebok dia, sakiti saya. Sampai saya jadi hamba Tuhan karena Tuhan mau. Tuhan itu memilih orang, contoh Paulus. Meskipun dia membunuh atau apa, tapi dia bertobat karena Tuhan punya maksud sesuatu. Macam saya, bukan saya pembunuh, bukan. Tapi saya orang yang dulu di luar Kristen, hanya Kristen. Tapi karena Tuhan itu melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7 ya. Tuhan itu bisa lihat kita, makanya Tuhan pilih kita Pak. Kalau Bapak punya hati baik, percaya Pak. Tuhan pakai orang itu bukan orang yang baik-baik, kebanyakan itu orang yang tidak bagus. Tapi Tuhan lihat hati. Kita berdoa kepada Tuhan itu bukan Tuhan melihat orang itu punya perbuatan, tidak. Manusia bisa melihat kita punya perbuatan, tapi Tuhan langsung melihat hati kita. Kalau kita punya hati, karena kita punya hati, sehingga kita berkenan di mata Tuhan. Banyak orang, mulut, oh iyo haleluya, Tuhan Yesus baik. Tapi apa yang kelakuan? Dia hanya berkaca depan cermin. Padahal dirinya, hatinya busuk. Busuk. Apalagi orang Manado bilang. Tapi dia tidak melakukan firman Tuhan. Lebih baik kita yang suka ceplos-ceplos, tapi kita punya hati, kita berbuat kasih. Damai Natal, kita melakukan. Banyak orang bilang, Merry Christmas, Happy Hari Selamat Hari Natal. Tapi itu apa? Cuma open house, cuma untuk orang yang dikenal. Anak-anak kecil lewat, halo selamat Natal. Enggak Natalan sini, keluar. Kalau kami di Papua ada orang Natalan, langsung orang tua kalau ada bingkisan Natal mereka kasih anak-anak. Atau mungkin ada uang-uang jalan sedikit, itu sini. Kalau di Papua, non-stop. Jadi Bapak Frikitiu, saran Pak Bombong, gak usah dengan orang. Orang mau bilang kita mantan rusak kah, mantan apakah. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan, jalan serta Yesus setiap hari, hei, jalan sama Yesus. Jalan serta Yesus. Serta Yesus lamanya. Pak Frikitiu.